Halo, para pemuda dan pemudi Indonesia yang masih tetap semangat dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir setahun ya, kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga segala macam bentuk aktivitas belajar, baik di lab maupun di kelas harus dilakukan dengan cara daring atau jarak jauh. Baik pada semester genap ini, terutama mahasiswa dan mahasiswi semester 6 akan mengikuti rangkaian praktikum, salah satunya adalah praktikum kimia bahan alam. Baik, salah satu judul nanti yang akan saya ampu bersama Mbak Maulidia, yaitu judulnya adalah praktikum 1, yaitu isolasi senyawa kafein dari daun teh kering. Nantinya Mbak Maulidia akan mendampingi mahasiswa dan mahasiswi dari kelas A dan kelas B, sedangkan saya akan mendampingi mahasiswa dan mahasiswi dari kelas C. Selanjutnya, Mbak Maulidia akan membacakan tujuan dari praktikum P1 ini. Tujuan dari percobaan isolasi kafein dari daun teh ini adalah untuk mengisolasi senyawa bahan alam dengan cara ekstraksi pelarut. Baik, itu tadi adalah tujuan dari percobaan pertama. Nanti silakan teman-teman mahasiswa simak videonya, langkah-langkah mulai dari tahapan isolasi hingga tahapan karakterisasi. Silakan disimak, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maulidia Faizah. Saya mengampu praktikum kimia bahan alam kelas A dan juga kelas B untuk judul percobaan yang pertama, yakni isolasi kafein dari daun teh. Nah, selanjutnya saya akan membacakan list alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Disimak ya. Alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini meliputi 1. Cawan porselin, 2. Corong, 3. Corong pisah, 4. Erlenmeyer, 5. Gelas beker, 6. Gelas ukur, 7. Korek api, 8. Labu alas bulat, 9. Panci penangas, 10. Pemanas spiritus, 11. Pengaduk kaca, 12. Penyaring teh, 13. Sendok sungu, 14. Spatula, dan yang terakhir adalah plastik wrap. Oke, selanjutnya saya akan membacakan bahan-bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini. Bahan yang pertama adalah daun teh. Kemudian yang kedua ada kalsium karbonat proanalis. Selanjutnya yang ketiga kita pakai Aquades. Keempat, metilen klorida proanalis. Kelima, aseton proanalis, dan yang terakhir adalah N-hexan proanalis. Baik, langkah pertama pada praktikum P1 ini adalah kita mempersiapkan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi, yaitu teh kering, kalsium karbonat, dan Aquades ya. Terlebih dahulu kita timbang dulu teh keringnya yang dibutuhkan berapa, lalu kalsium karbonatnya, dan Aquades yang dibutuhkan. Ditimbang sampel teh kering sebanyak 25 gram menggunakan neraca analitik. Pastikan neraca analitiknya itu bersih dari pengotor supaya penimbangannya dapat optimal.
Pastikan dalam menimbang tepat ya, sekitar 25 gram. Setelah selesai ditimbang, ditutup bilik dari neracanya. Setelah stabil, sampel bisa dikeluarkan dari neraca. Selanjutnya, setelah ditimbang sampel teh keringnya, sekarang kita timbang kalsium karbonat yang dibutuhkan. Kira-kira di buku panduan itu sebesar 10 gram. Setelah menimbang sampel teh kering sebanyak 25 gram, tahap selanjutnya adalah menimbang padatan kalsium karbonat sebesar 10 gram. Setelah pas 10 gram, bilik kaca bisa ditutup sampai nilai pada neraca stabil. Setelah stabil, sampel langkah ketiga adalah tahapan reflux. Sudah disiapkan tadi bahan-bahannya, teh kering, kalsium karbonat, dan aquades. Nah, sekarang dari ketiga bahan itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 1. Dimulai dari memasukkan 10 gram kalsium karbonat. Untuk mempermudah memasukkan bahan seperti kalsium karbonat, bisa menggunakan corong dari kertas. Setelah kalsium karbonat dimasukkan ke dalam labu alas bulat, sekarang giliran dari sampel teh kering yang tadi ditimbang 25 gram dimasukkan ke dalam labu alas bulat secara perlahan supaya tidak tumpah ya. Bisa menggunakan corong dari kertas untuk mempermudah memasukkan bahan, baik pada saat memasukkan kalsium karbonat maupun memasukkan sampel teh kering. Setelah dua bahan tadi dimasukkan, yaitu kalsium karbonat dan sampel teh, sekarang kita masukkan aquades sebanyak 250 ml ke dalam labu alas bulat. Usahakan perlahan-lahan dan usahakan teh yang masih mengambang itu tercelup semua. Supaya tercelup, kita lakukan pengadukan supaya teh yang di atas itu juga ikut terbasahi oleh aquades. Setelah semua sampel teh tercelup dengan sempurna, tahap selanjutnya adalah kita memasukkan 5 butir batu didih ke dalam labu alas bulat yang di sini memiliki fungsi untuk menghindari bumping pada saat dilakukan reflux. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam labu alas bulat, yaitu teh kering, kalsium karbonat, aquades, dan batu didih, selanjutnya labu alas bulat kita pasangkan pada rangkaian alat reflux ya. Yang pertama meliputi heating mantle sebagai pemanasnya, labu alas bulat itu sendiri,
lalu pendingin bola yang terdiri dari air keluar ada di bagian atas pendingin dan air masuk di bagian bawah. Proses reflux akan berjalan selama 20 menit dan diamati perubahan setiap 5 menit sekali, sekaligus menaikkan temperatur heating mantle setiap 5 menit sekali. Proses reflux pada saat ini sudah berjalan selama 5 menit, terlihat sudah terbentuk uap air yang bisa diamati di dinding labu alas bulat. Nah, untuk itu sambil kita amati, sambil kita naikkan pemanas heating mantle setiap 5 menit sekali. Teramati sudah mulai mendidih Aquades yang berada di labu takar alas bulat. Proses reflux sudah berjalan selama 10 menit, sudah mulai mendidih. Sekaligus kita naikkan lagi pemanasnya setiap 5 menit sekali. Semakin lama, semakin banyak uap air yang terbentuk bisa terlihat di eh, kaca labu alas bulatnya semakin banyak dan reflux sudah berjalan selama 20 menit dan sudah terlihat bahwa kuadratnya sudah mendidih. Langkah selanjutnya adalah kita akan mematikan heating mantle, akan kita tunggu hingga hangat, baru kita bisa melepaskan labu alas bulat pada rangkaian alat reflux. Sambil menunggu dingin, kita bisa mempersiapkan saringan teh yang nantinya dialasi dengan kertas saring biasa. Secara perlahan, saring ekstrak teh dari hasil reflux di saringan teh yang sudah dialasi dengan kertas saring biasa. Kita tunggu sampai semua ekstrak hasil reflux itu tersaring sempurna. Dari hasil penyaringan terlihat bahwa warna ekstrak hasil reflux seperti rebusan teh atau berwarna coklat kemerahan, tidak terdapat endapan dan tidak terdapat padatan kalsium karbonat yang terikut dalam ekstrak hasil saringan. Setelah hasil ekstrak dingin, selanjutnya dituang ke dalam corong pisah secara perlahan
Dalam tahapan ekstraksi ini, kita gunakan pelarut metilen klorida sebanyak 25 mili dengan 2 kali ekstraksi. Tuang larutan metilen klorida ke dalam corong pisah secara perlahan. Nanti akan terjadi 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Yang lapisan bawah itu adalah larutan metilen klorida. Yang atas adalah ekstrak dari hasil reflux teh tadi. Lakukan ekstraksi dengan benar. Perhatikan jari di bagian keran dan penutup. Sesekali keran dibuka untuk mengeluarkan gas pada corong pisah. Ekstraksi dikatakan selesai apabila gas yang ada di dalam corong pisah sudah habis atau tidak terdengar lagi gas yang keluar saat keran dibuka. Setelah ekstraksi pertama selesai dilakukan, letakkan corong pisah pada ring yang sudah disiapkan tadi ya. Lalu kita ambil bagian fase organiknya, yaitu bagian yang di bawah. Terlihat terjadi perubahan warna yang tadi tidak berwarna menjadi berwarna hijau. Setelah hasil ekstraksi tahap pertama sudah diambil, kita lanjutkan ekstraksi tahap kedua dengan menambahkan 25 mili metilen klorida ke dalam corong pisah. Selanjutnya, kita ekstraksi lagi sampai gas yang ada di dalam corong pisah itu sudah hilang atau kerannya dibuka sudah tidak ada suaranya lagi. Setelah itu, kita ambil lagi bagian fase organik yang ada di dalam corong pisah. Kita satukan hasil ekstraksi pertama dengan yang kedua. Kalau kita amati, hasil ekstraksi yang kedua juga terjadi perubahan warna. Yang awalnya sebelum ekstraksi, lapisan bawah tidak berwarna, setelah diekstraksi menjadi warna hijau muda. Setelah ini, kita akan lakukan kristalisasi pada hasil ekstraksi. Ditambahkan sejumlah padatan natrium sulfat pada isolat dengan tujuan untuk menghilangkan air yang kemungkinan masih berada pada hasil isolat. Nah, bisa diamati, larutan berubah warna yang tadinya hijau menjadi warna kuning kehijauan. Kita ambil dengan cara disaring dengan metode dekantir atau dekantasi, yaitu metode menyaring dengan melewatkan larutan pada batang pengaduk.
Saring sampai larutan tidak ada yang menetes lagi pada corong gelas. Sambil menunggu penyaringan, disiapkan kompor listrik dan penangas. Lalu tuang hasil penyaringan tadi ke dalam cawan porselin yang sudah berada di dalam penangas air. Kita akan masuk tahapan di mana setelah sekitar kurang lebih 5 menit, sudah terbentuk kristal dengan warna putih dan terdapat warna hijau di sekitar kristal kafein yang berbentuk seperti jarum warna putih yang berada di tengah-tengah cawan porselin. Setelah kristal terbentuk, disiapkan sebanyak 10 mili aseton untuk tahapan rekristalisasi. Penambahan aseton itu dalam kondisi panas. Jadi, penambahannya itu saat cawan porselin yang berisi kristal tadi masih di dalam penangas air. Dalam kondisi kompor secara perlahan aseton dituangkan ke dalam cawan porselin yang berisi kristal kafein. Kita tunggu sampai kristal terbentuk kembali setelah penambahan aseton panas. Setelah terbentuk kristal untuk yang kedua kalinya, kita tetesi sebanyak 2 pipet N-heksan pada hasil kristal yang sudah diperoleh. Tahap isolasi, tahap kristalisasi, dan yang ketiga adalah tahapan karakterisasi. Untuk karakterisasi dari kristal kafein, yang pertama kita melakukan uji titik leleh menggunakan alat dengan nama melting point. Melting point atau titik leleh untuk senyawa kafein dalam kondisi anhidrat, dia memiliki titik leleh 227 sampai 228 derajat Celcius. Sedangkan dalam monohidrat, dia memiliki titik leleh 234 sampai 235 derajat Celcius. Nah, dalam alat melting point dilengkapi dengan termometer raksa yang temperatur maksimalnya hingga 300 derajat Celcius. Nah, lubang ini digunakan untuk melihat kondisi sampel apakah sudah meleleh. Karakterisasi yang kedua menggunakan instrumen FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada kristal. FTIR akan menghasilkan spektra yang memiliki bilangan gelombang tertentu yang spesifik terhadap gugus fungsi yang terdapat pada sampel kristal. Baik, itu tadi teman-teman mahasiswa tahapan isolasi senyawa kafein dari daun teh kering, dimulai dari persiapan isolasi, metode isolasi yang digunakan,
lalu tahapan kristalisasi, rekristalisasi, dan yang terakhir adalah karakterisasi dan perhitungan rendemen. Nah, selanjutnya untuk hasil yang diperoleh akan kita bahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi saat kita melaksanakan Zoom meeting pada saat jadwal praktikum. Jadi, silakan teman-teman mempersiapkan diri, jangan lupa belajar dan selalu aktif dalam proses praktikum daring ini. Dan semoga pandemi segera berakhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya teman-teman semua.